Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Nono Galipat Channel. Hari ini kita akan mendengarkan nasihat yang berjudul apa sih ya yang akan kita alami di alam kubur sana, perjalanan-perjalanan di sana. Maka tengoklah nasihat berikut ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya mulai, saudara jamaah, yang namanya alam kubur. Alam kubur ini kalau menurut Utsman radhiyallahu an, dibuka di Kitabul Ahkam, karena Utsman radhiyallahu an idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatah faqilalah tudhkarul jannatu wan nar fala tabki wa tabki min hadha. Qala sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam innal qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah faman naja minhu fama ba'dahu aisar wa man lam yanju fama ba'dahu asyadda. Halo, salam memperhatikan semua nggih. Utsman bin Affan, saudara jamaah, kalau lewat kubur, berhenti di kuburan, itu Utsman tuh menangis sampai jenggotnya ini basah. Tahu sendiri jenggotnya orang Arab tuh, saudara jamaah, itu sampai kalau diperes gini airnya itu keluar, mengguguk. Terus para sahabat tuh tanya, Utsman, kamu itu kalau disebut surga neraka nggak nangis, tapi kok ngelihat kuburan kok nangis, kenapa? Dia bilang gini, saya pernah mendengar kekasih saya Nabi Muhammad SAW kayak pesan khusus ya, kuburan itu adalah tempat pertama dari tempat-tempat di akhirat. Kalau di kuburan itu selamat, setelahnya akan lebih mudah sampai masuk surga. Tapi kalau dikubur itu tidak selamat, saudara jamaah, naudzubillah min dzalik. Di berikutnya makin susah, akhirnya masuk neraka. Jadi kubur ini, saudara jamaah ya, kalau zaman masih hidup begini, bayanginnya susah. Ada jamaah yang pernah di Malaysia, ada ya? Saya punya adik ipar, namanya Muhammad Effendi. Muhammad Effendi itu menikah dengan adik saya yang keenam, maksudnya kelima hidup ya, keenam. Munawwiratul Khair. Itu asalnya dari Terengganu. Waktu di Amerika itu dia cerita ke saya. Di Malaysia itu, ini untuk ngerasain gimana dikubur ya. Di Malaysia itu ada sekolah agama. Dia bilang sekolah agama. Madrasah gitu. Itu kalau ada anaknya yang bandel, kalau ada anak murid yang bandel, saudara jamaah, itu dihukum ruwat. Dihukum ruwat itu dimandiin kayak mayit itu, dimandiin masih hidup padahal, dibungkus kain kafan, ditaruh di keranda, terus ditutupin, dibawa kubur sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus dikubur betul, saudara, tapi enggak jadi dimasukin di liang itu, dikasih papan, tapi nggak dikasih tanah. Itu biasanya, saudara jamaah, 2 jam tok itu, saudara jamaah, keluar langsung waras ya, ibadah tertib. Soalnya dia ngerasa waktu saman bayangin kalau sekarang coba ditusi Pak Fitri apa Pak misalnya Rasulullah ditusi, dibungkus, wah, sana kan kita bayangin lah, kalau saya sendiri sekarang nih ya, saya ini sudah hampir 50, saudara jamaah, kesini hampir 17, saudara. Itu saya itu yang saya takutin itu bukan takut ya sebenarnya ya, saya ini wah wis nyedeki kubur rek, Masya Allah. Kalau jatahnya Nabi kan 60, saudara, bilangnya Nabi kan 60 sampai 70. Seandainya saya ini 60, saudara jamaah, tinggal mungkin 12-13 hari raya, saudara. Mek karek 13 riyoyo, Rasulullah. 13 riyoyo iku dhewe lho, Rasulullah.
Lah nek wis 55 kira-kira karek 5 riyoyo Rasulullah. Lah nek wis widak wis karek ngenteni riyoyo kapan iki lho menangnya moga. Nah ini saudara, kalau nasihat ini saja jamaah ya. Terus orang yang sudah mati, anak tadi yang dihukum ruwat itu ya, cuman 2 jam aja dia langsung bisa sadar. Sekarang teman-teman kita muhajir, teman-teman kita ansor, jamaah-jamaah kita yang sudah dikubur, katakan 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, tahun 60 sekarang sudah 50 tahun. Saumpama dikubur tahun 62 sekarang sudah 50 tahun di kuburan. Mohon maaf saudara jamaah ya, kalau kita dikubur selamat. Nabi bilang 6 solikan kan na'matil arush. Tapi kalau nggak selamat, na'udzubillah min dzalik saudara jamaah, kalau ada punya masalah, misalnya nggak menjaga najis, misalnya suka adu domba, buminya menghimpit, dikasih hawa dari neraka, dikasih alas dari neraka, nggak usah nunggu 50 tahun saudara jamaah. Mungkin pagi dikeluarin, sore udah kapok encit saudara. Sekarang sampean semua ya, alam kubur itu ada dan sudah ada siksanya. Ini penting ya. Sebab banyak orang tanya, kok di kubur itu disiksa, kan belum dihisab. Ngerti nggak maksud saya jamaah? Di kubur kok disiksa? Kan belum dihisab. Apa ada? Ya ada, Nabi karena bilang ta'awadhu min adzabil qabr. Mintalah kamu perlindungan dari siksa kubur. Nabi sendiri berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnati Muhammad. Allahumma inna na'udzubika minal ma'tsami wal mahram, dan lain-lain hadisnya. Ini maksud saya saudara jamaah, kita semua akan datang di kubur. Dan menurut Qur'annya, menurut hadisnya, kuburan itu eksis, ada, dan ada siksa. Di hadisnya itu ratusan hadis menerangkan tentang siksa kubur dan selamat di kubur. Ratusan yang saya tahu ya, bukan mungkin ribuan hadis tapi saya belum tahu, tapi yang jelas ratusan hadis tentang siksa kubur. Nah, apa yang perlu kita sikapi saudara jamaah? Apa yang perlu kita sikapi? Jauhilah hal-hal yang menyebabkan siksa kubur. Pertama apa? Jagalah najis. Menjaga najis ya. Jangan sembarangan dengan najis. Yang kedua apa? Jangan ngadu domba. Apa sih ngadu domba itu? Tumbak cucuan. Bahasa Melayunya itu batu api. Karena istri saya orang Singapura saudara. Katanya apa yang itu loh, yang orang orang ngomong gini dibawa ke sini, akhirnya orang ini bertengkar. Oh itu batu api bang. Lah, terus lihat di Kitabul Janaiz saudara jamaah ya. Salah satu penyebab siksa kubur itu orang yang siang harinya itu kerja terus, malam harinya itu tidur. Tidak pernah ada waktu untuk zikir kepada Allah, membaca Quran. Tidak pernah ada waktu, cuman segitu, kerja, tidur, kerja, tidur. Sampai Nabi itu tanya ya, siksanya itu gini. Ada orang laki-laki bawa batu, terus ada orang laki-laki di bawahnya itu tidur di atas batu gini. Nah, yang lagi bawa batu itu berdiri di atas kepala itu, batunya dijatuhkan di kepala itu, titis-titisan itu loh. Titisan, kalau nekeran kala kecil dulu kan digender itu saudara ya. Ini pakai batu saudara, kepalanya pior pecah itu, batunya ngelundung, ya cuek aja, nggak ada ekspresi. Diambil batunya. Ya orang yang kepalanya pecah itu, waktu pior itu nangis-nangis terus, kepalanya utuh lagi. Dia nggak mau naruh kepalanya itu, tapi jalan sendiri ke situ. Orang ini datang lagi pior. Jamaah ya, sampean nggak usah pakai batu ya. Kalau hukumannya orang-orang intelijen itu ya, hukumannya itu biasanya ditaliin gini atau ditaliin gini, duduk ini terus dikasih tetes air itu loh. Tetes, satu tetes, tes.
Itu saudara kalau sudah sampai berapa ratus itu rasanya kayak tung tung, itu yang cerita tentara-tentara yang cerita ke saya. Tetesan air satu loh, tung itu wis. Kalau nggak ngaku ya tetesan tung itu rasanya kayak pong. Apalagi orang yang nah itu orang itu siangnya tidur, siangnya kerja terus, malamnya tidur. Saya nasihatkan jamaah-jamaah di sini ya, yang mendengar, orang Ansor, orang Muhajir, semuanya, orang yang bukan Ansor, Muhajir, pendatang, sempatkan waktu dalam sehari semalam untuk membaca Quran. Penting. Saya berijtihad, ya, saya berijtihad untuk saya dan keluarga saya. Tidak bisa diterapkan ke orang lain ya. Saya berijtihad untuk istri, anak-anak saya, sehari semalam selain sambung, selain ngaji itu harus membaca Quran minimum setengah jam. Bukan 3 ayat. Minimum berapa saja jamaah? Setengah jam. Boleh kerjakan pagi, boleh kerjakan siang, boleh kerjakan sore. Tapi biasa seringnya duduk habis maghrib baca Quran bersama setengah jam. Saya tidak menunjuk 2 ayat 1 surat, setengah jam pokoknya. Kamu mau ulang-ulang 1 surat boleh, kamu mau baca banyak boleh, 1 halaman kamu ulang-ulang sampai setengah jam boleh. Yang penting setengah jam. Dan itu saja jamaah, membawa hidup ini ringan. Soalnya apa? Kita mulai hidup itu dengan badan kita disertai Quran. Nah itu. Lah, sejamaah ya di sini ya, saya melihat, nggak tahu ya, orang Gading itu kok semua sibuk saudara. Sing nganggur ya sibuk ndomblong, wasit TV, maca koran, rono rene, bal-balan, itu yang nganggur. Ya tapi sibuk. Ya toh yang kerja ini sibuk sawah, makani wedhus, apa sembau warang para sedulur. Sing goreng ya serang para sedulur. Radio, TV, Masya Allah saudara. Kapan ibadahnya? Sholat telat. Nun sewu lur nggih. Sholat telat. Mustine nek wong Gading Kidul niki sholat kabeh nang masjid, insyaallah bek masjid niki para sedulur. Tapi yo kan sholat kadang pirang baris, prihatin kok. Wong-wong kerjane apa to? Apa ya dadi direktur, apa ya penting. Terus nek nang masjid terus perusahaane bangkrut, apa yang ngono kok lho. Apa semua sholat di rumah? Lah masjid sakmene gedene gawe apa, Para Sedulur?